Saya Santa Tony Maritona, saya mahasiswa dari jurusan Kehutanan di Universitas Lampung. Hari ini saya melakukan interpretasi pada sejarah yang ada di Indonesia. Sejarah yang akan saya bawakan berupa cerita rakyat. Sesuai dengan pakaian saya hari ini, saya akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Banten. Cerita rakyat yang akan saya bawakan adalah Legenda Batu Punggung. Cerita ini sangat populer dan masih diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Dahulu kala, hiduplah seorang kepala desa yang memiliki sifat yang kejam, sombong, dan kikir. Dia menguasai seluruh ladang pertanian yang ada di desanya. Dan juga dia mempekerjakan rakyatnya dengan memberi upah yang sangat kecil. Jika rakyatnya tidak mendengarkan perintahnya, dia akan menyuruh anak buahnya untuk menyiksa rakyatnya. Dengan cara seperti itu, kepala desa mendapatkan kekayaan yang banyak dengan cara yang mudah. Ketika rakyatnya merasa kelaparan dan kekurangan makanan, kepala desa sendiri dapat memakan makanan yang lezat dan berlimpah. Suatu hari, datang seorang kakek yang terlihat seperti pengemis datang ke rumah kepala desa. Dia meminta makanan kepada kepala desa. Namun, karena merasa terganggu, akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk mengusir kakek tersebut. Karena tidak ada pilihan, akhirnya sang kakek pun pergi meninggalkan rumah kepala desa. Hingga besok harinya, sang kakek pun kembali datang ke rumah kepala desa. Namun, tetap sama, kepala desa tetap mengusir kakek tersebut. Hingga hari ketiga, sang kakek pun datang kembali ke rumah kepala desa. Tapi tetap kepala desa menyuruh anak buahnya untuk mengusir kakek tersebut. Namun anehnya, hari itu kakek itu tidak pergi, dan akhirnya pun kepala desa menyuruh anak buahnya untuk mengusir kakek tersebut dengan paksa. Ketika anak buahnya mengusir kakek tersebut, anehnya kayu yang dipakai oleh anak buahnya itu patah dan salah satu anak buahnya tersungkur ke tanah. Padahal sang kakek hanya diam saja. Akhirnya sang kakek pun berkata kepada kepala desa, "Wahai kepala desa, mengapa engkau mengusir aku sampai seperti itu? Padahal aku datang ke rumahmu dengan baik-baik. Lihatlah, besok ada balasannya dengan perbuatanmu yang seperti ini." Malam harinya, kepala desa memikirkan perkataan sang kakek, hingga dia sulit untuk tidur. Besok paginya ketika dia bangun, dia mendapatkan tubuhnya yang sulit untuk digerakkan. Dia tidak bisa berjalan karena kakinya lumpuh. Hingga akhirnya kepala desa mencoba pengobatan seluruh negeri yang ada di sana. Hingga para orang pintar atau tabib dipanggil kepala desa tersebut untuk mengobati dia. Tapi hasil yang diperoleh adalah nihil. Hingga akhirnya sang kakek pun mendatangi kepala desa dan memberikan 3 syarat supaya kepala desa dapat sembuh. Syarat pertama adalah dia membuang sifat sombong, kejam, dan kikirnya. Ketika dia sudah memenuhi 1 syarat itu, rasa lumpuhnya akan berkurang sedikit. Lalu syarat kedua, dia harus bertapa di salah satu batu puung yang ada di Gunung Kerinci selama 40 hari. Walaupun susah payah, dia harus tetap melakukan syarat tersebut. Lalu syarat yang ketiga, dia harus menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada rakyat. Karena harta tersebut dia peroleh dengan cara yang tidak benar. Sang kepala desa pun akhirnya mendengarkan sang kakek. Dia mulai memenuhi syarat pertama,
yaitu dia mencoba untuk bersikap tidak sombong dan tidak kikir. Dan akhirnya si kepala desa merasakan lumpuhnya itu berkurang sedikit. Dia pun mencoba untuk memenuhi syarat yang kedua, yaitu bertapa di salah satu batu kubung walaupun dia harus berjalan dengan susah payah. Akhirnya dia sampai di atas dan mulai bertapa selama 40 hari. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan pertapaan. Walaupun angin kencang, panas, dingin, hujan, dia tetap fokus untuk bertapa. Hingga akhirnya terdapat sumber air panas yang keluar dari salah satu batu tersebut. Dan kepala desa pun mandi di air sumber air panas tersebut. Dan dia merasa tubuhnya sudah membaik dan tidak lumpuh lagi. Sepulang dari pertapaannya, dia pun memenuhi syarat ketiga, yaitu menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada rakyat. Dan akhirnya dia pun jatuh miskin dan harus bekerja di ladang persawahan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, batu kubung ini sendiri memiliki arti yaitu batu cekung, yang dimana sekarang dia menjadi tempat wisata sumber air panas Batu Kubung yang ada di Desa Batu Kubung, Kecamatan Pararincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekian cerita rakyat yang bisa saya bawakan hari ini. Terima kasih sudah menonton.